Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sahabat Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Kembali lagi bersama saya Dinda Anggreni Putri dalam acara Simba Dosi, Sinau bareng Dokter Polisi. Dalam rangka Hari Anak 2024 yang mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju, di episode kali ini kita akan membahas topik masalah kesehatan anak, yaitu kenali dan tanggap DBD pada anak. Menurut Kementerian Kesehatan, tercatat 88.593 kasus demam berdarah dengue atau DBD dengan 621 kasus kematian di Indonesia. Wah, tinggi sekali mengingat cuaca sekarang peralihan dari musim panas ke musim penghujan. Sudah hadir bersama kita Dr. Rusnawati, spesialis anak. Selamat pagi, dokter. Pagi, Anggi. Iya, apa kabar, dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin sahabat Rumah Sakit Bayangkara di sini ada yang belum tahu, beliau ini adalah dokter lulusan FK UNER pada tahun 1983 dan mengambil spesialis anak di UNER juga pada tahun 2010. Dan telah bergabung di Poli Anak Rumah Sakit Bayangkara Surabaya sejak 1995. Sudah cukup lama sekali ya, Dok ya? Iya. Terima kasih dokter sudah menyempatkan hadir di pagi hari ini di sela-sela kesibukannya. Baik, kita langsung masuk ke materi nih, Dok. Secara singkatnya, penyakit DBD ini disebabkan oleh infeksi dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Mungkin dari segi kesehatan, dokter, gejala demam berdarah pada anak ini seperti apa, Dok, supaya masyarakat lebih aware terhadap penyakit ini? Ya, makasih ya, Anggi. Jadi infeksi demam berdarah itu memang ditularkan dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Dan gejalanya ini sekarang sudah berubah polanya yang dulu-dulu. Jadi sekarang ini gejalanya panas, selalu memang panas. Nanti sakit perut, diare, itu bisa. Jadi pikir anak ini diare, batuk pilek gitu. Jadi kalau anak diare, batuk pilek, terus sakit perut gitu, terus panas, muntah, ya, itu kita harus aware gitu. Karena penyakit demam berdarah ini gejalanya itu sudah beragam, nggak seperti dulu. Kita jangan mengharapkan oh anaknya nggak mimisen atau oh anaknya mimisen atau gusi berdarah atau timbul bercak-bercak merah. Itu sudah kalau timbul bercak-bercak merah atau sudah mimisen atau apa, itu sudah tahap yang sudah lanjut gitu. Jadi gejalanya hanya diare, sakit perut. Jadi kita harus aware kalau sudah ada kayak gitu gejala-gejala tadi. Atau dia batuk pilek gitu. Kita berobatkannya batuk pilek karena panasnya sudah turun. Nah, justru demam berdarah itu panas nanti hari keempat itu sudah malah turun. Nah, yang turun itu yang sebetulnya ini fase yang menakutkan juga gitu. Jadi harus kita segera ke rumah sakit gitu. Kita juga tidak boleh menyepelekan penyakit bapil ya, Dok ya. Ya, makanya kadang-kadang karena penyakit demam berdarah itu ditumpui oleh penyakit-penyakit lain. Jadi biasanya dokter yang ada kan biasanya kenapa kok dibawanya sudah telat ya, karena memang dipikir dia hanya batuk pilek aja, terus hanya diare, muntah, kayak gitu. Ya memang badan linu-linu ada yang seperti gitu, ada yang enggak gitu. Biasanya cuma dikasih obat yang ada di dikasih obat panas, itu turun panas, kasih batuk pilek. Terus kalau sudah hari keempat, loh udah dingin, tapi anaknya ngelentruk terus gitu. Anaknya lemes tidur aja. Nah, itu kita harus benar-benar itu waspada karena hari keempat itu hari yang memang nanti takutnya yang trombonya memang turun kayak gitu. Maka segera kita bawa meskipun lu sudah nggak panas, cuman anaknya tidur aja, itu kita harus waspada. Baik, dokter. Dari gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, Dok, mungkin ada penanganan atau tindakan yang diberikan jika sudah ada gejala tersebut? Kalau penanganan ya tindakan, kalau sudah ada seperti gitu kan kita langsung ke dokter. Nah, biasanya dokter itu juga biasanya kita langsung ke UGD
atau ke dokter, nanti baru nanti kita cek darah, melihat nadinya bagaimana, nadinya masih kuat apa enggak, kayak gitu. Badan-badannya itu kalau dipegang kita tuh dingin apa basah, seperti kayak gitu ya. Jadi gimana pun kita harus ke dokter untuk memeriksa eh, darah, biasanya gitu. Kita lihat dulu pemeriksaan darah sama vital sign ya. Jadi ada enggak dia nadinya kecil, ada enggak tangannya kaki dingin, seperti gitu. Oh, memang gejalanya itu kaki dingin, tangan dingin gitu dok? Iya, jadi anaknya itu sudah nggak panas, justru udah nggak panas biasanya kan itu mencegah jangan sampai terlambat itu seperti gitu. Jadi cepat dibawa ke Rumah sakit. rumah Ya, sakit dok. gitu. Betul. Dan nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan yang lainnya gitu. Ya. Ya utamanya ya pemeriksaan darah dulu gitu. Yang wajib gitu ya rasanya. Baik dok. Lalu dokter, apakah ada makanan dan minuman khusus untuk mempercepat penyembuhan DBD? Karena yang kita tahu, kadang kita suka kasih jus jambu ya dok ya untuk mempercepat penyembuhan. Itu dari segi medis bagaimana dokter? Eh, karena demam berdarah ini kan biasanya ditumpangi oleh penyakit-penyakit lain, sakit perut, batuk pilek, ya, terus diare. Nah, kalau kita kasih jus jambu malah sebetulnya malah memperparah dari sakitnya tadi gitu. Dan kalau jambu tuh terus terang saya belum ini ya, penelitiannya itu sudah finish apa belum itu saya kurang tahu. Jadi sebaiknya memang kalau sudah kayak gitu kita kasih minum-minuman yang manis ya, makan meskipun dia nggak mau makan nasi apa, kasih cemilan-cemilan yang manis ya, kasih roti, kasih kue apa seperti gitu. Jadi jangan anak kayak gitu diem aja, biasanya memang dia nggak mau makan. Iya, Jarang sudah anak kayak sakit gitu ya, sudah nggak mau makan. Minum-minum ya, minum-minum yang manis. Kalau dia susu ya banyakin, Boleh, dok, ya, boleh kecuali kalau dia diare karena biasanya disertai dengan seperti gitu ya, kita jangan kasih susu gitu, nanti tambah memperparah diarenya. Ya kasih minuman manis, kasih apa ya, kue-kue apa seperti gitu. Jadi jangan sampai dia diem. Nah makanya kayak gitu kan tetap harus ya seperti diinfus apa itu untuk menambah cairan Supaya ya. tidak dehidrasi. Nah karena kalau sudah dehidrasi malah memperburuk ya dia itu. Kan kalau demam berdarah kan banyak cairan yang keluar dari pembuluh darah, jadi akhirnya darahnya pekat gitu. Istilahnya seperti gitu. Baik dokter. Lalu dok, mungkin ada vaksin atau imunisasi dok untuk penyakit DBD ini atau untuk mencegah penyakit DBD ini dok? Ya kalau mencegah itu banyak. Ya mencegah itu seperti rumah harus bersih, jangan banyak baju-baju yang digantung-gantung, dicantol ya. Terus apa itu ya, ini 3M ya. Jadi mengubur, membersihkan, membuang ya. Jadi jangan ada yang barang-barang yang nanti dia tuh ngecembeng air gitu, karena nyamuknya di situ. Dan kalau ngecembeng air itu airnya air bersih gitu ya. Dan kita harus kalau mencegah ya, untuk mencegah rumah itu malah justru harus disemprot ya. Jadi kalau pagi kita bangun ya pasang autan, kalau anak mau sekolah siang kita harus kasih lotion ya, biasanya itu kan untuk di lotion autan karena lotion anti nyamuk ya. Apa yang mereknya banyak kan ya, itu ya banyak ya untuk mencegah nyamuk nggak gigit kita. Karena nyamuk Aedes aegypti itu gigitnya tuh pada siang hari gitu. Bukan Pagi justru pada kita tidur itu ya dok? enggak, kalau kita tidur ya nyamuknya tidur, kita bangun ya nyamuknya bangun, makanya begitu. Jadi kadang-kadang kan pagi kita suka buka tuh jendela dibuka untuk udaranya, lah itu hati-hati. Kalau lingkungan kita itu kotor, banyak air yang menggenang, apalagi itu takutnya banyak nyamuknya. Jadi dia nanti masuk, nah nanti dia menggigit ya pada pagi siang hari. Iya, biasanya ada di taman-taman kalau di depan kamar. Ya, gitu, kolam. Kalau kolam hujan. ada ikannya nggak apa-apa. Nanti kan jentiknya dimakan oleh Sama ikannya gitu ya. Bak mandi kalau di
biasanya kita di desa-desa bak mandinya dikasih ikan gitu, untuk makan jentik-jentik nyamuknya itu. Ya, menguras. Kalau kita di kota ya selalu dikuras. Selalu rutin itu. kuras bak mandi. Iya, Dok, bak ya. mandinya itu. Jangan banyak pakaian-pakaian yang digantung. Gitu ya. Kalau soal vaksin sekarang ada. Vaksinnya ini ada vaksin untuk mencegah demam berdarah itu. Jadi vaksinnya itu di usia 6 tahun sampai sekitar 30-35 itu masih bisa divaksin. Masih bisa ya, Dok? Ya. Jadi vaksinnya itu pemberiannya 2 kali pemberian, selangnya selang 3 bulan. Dari vaksin pertama. Ya, lalu jadi 3 hanya 2 bulan, kali vaksin. Vaksin pertama 3 bulan kemudian kita vaksin Vaksin lagi. yang kedua. Vaksin yang kedua. Dari usia 6 tahun sudah bisa Sudah. ya, Dok, ya? Jadi ini baru gitu. Oh, Jadi vaksinnya baru ya, Dok? ya karena vaksinnya juga bukan ada di puskesmas gitu. Jadi kalau puskesmas belum bisa memberikan vaksin ini. Baik. Ya. Lalu untuk yang sudah pernah kena DBD ini, Dok, apa bisa tetap melakukan vaksin untuk Bisa. mencegah? Bisa ya, Dok? Bisa. Karena DBD itu kan virusnya macam-macam ya. Kalau kita lihat ada virusnya tuh tipenya banyak. Makanya ada yang kena yang virus ini sama ini ya. Ternyata ada lagi virusnya ini sama ini dia bisa kena. Gitu. Ya. Nyambung Jadi ya, tetap Dok, ya? tetap bisa. Tetap bisa. Bisa divaksin. Baik. Jadi kita tetap bisa mencegah dengan salah satunya vaksin. Ya, salah satunya vaksin. Lalu, Dok, apa nih, Dok, yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit demam berdarah selain yang disebutkan dokter tadi? Tips-tips dari Dokter Rusna. Kalau tips-tips saya ya kalau anak dengan panas, sumar, batuk pilek, nyeri gitu, kalau sudah kita berikan obat selama 3 hari gitu, memang panasnya benar dihitung dari mulai sumber ya, sudah 3 hari segeralah ke dokter untuk diperiksa. Karena kalau apalagi sudah musim-musimnya demam berdarah, karena di negara kita sudah endemi kalau demam berdarah itu. Gitu ya. Jadi kalau sudah waktunya hujan panas, banyak air yang kecempeng, pasti angka demam berdarah meningkat. Gitu, ya. Jadi kalau sudah itu jangan abaikan, langsung berobat. Ya. Biasanya nyamuk-nyamuk ini memang hidupnya tuh di musim panas atau musim hujan gitu? Enggak, ya Pak, ya apa selalu ada panas ya. Makanya kan kita dinamakan daerah endemi karena pasti ada dia gitu. Karena dia memang di tempat-tempat air yang bersih. Justru malah di tempat air yang bersih gitu. Jadi kan kalau ada tempat gitu ya di sana, tapi kena hujan airnya bersih, ya itu tempatnya di situ. Kalau jangan got-got yang kotor yang apa, dia nggak di situ kayaknya. Dia malah justru yang bersih. Gitu. Oke, baik. Ya. Wah, ilmu baru ini, Dok. Banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapat. Oke, baik, Dok. Ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dari pengalaman dokter selama menangani pasien DBD pada anak, apa ada kesulitan yang pernah dialami, Dokter? Ya, kalau kesulitan itu pertama, pasiennya datang itu memang sudah fase shock, ya. Karena memang dia lama di rumah, setelah anaknya lemes baru dibawa yang anyep, itu memang itu perlu penanganan khusus. Yang kedua, anak-anak dengan obesitas. Jadi anak-anak yang gemuk itu susah, memang agak susah ya, gitu ya. Karena obesitas gitu. Dan yang kedua, anak-anak yang ini yang stunting, yang kurus itu kita juga susah karena juga lihat berat badan. Jadi kalau anak yang gemuk, nggak langsung misalnya anaknya usia 3 tahun beratnya sudah 35, 40, itu susah, kita harus mengukur berat badan idealnya. Jadi anak-anak dengan yang datang sudah terlambat, anak dengan obesitas, anak dengan yang gizi-gizi kurang stunting gitu tuh memang butuh penanganan lebih ekstra. Lalu, Dok, apakah sekali gigit oleh nyamuk itu udah pasti kena DBD nih, Dok? Jadi gini, misalnya kita ini satu rumah, kenapa kok yang kena misalnya adiknya, kakaknya kok enggak, misalnya di rumah, tetangganya ada apa di rumah, itu lihat daya tahan tubuh, enggak selalu kita digigit terus langsung kena gitu, enggak.
Kalau kondisi kita bagus, daya tahan tubuh kita bagus, Kuat. itu digigit itu bisa kita kuat gitu. Ya. Nah, yang satu digigit langsung karena mungkin dia imunitasnya lagi turun, ya. Dia sebelumnya dia lagi makannya males, Betul. iya dengan main kurang tidurnya kurang atau apa. Anak-anak sekarang kan suka game, ya pokoknya kondisi dia lagi turun itu Lebih masih mudah terkena penyakit gitu ya. terkena penyakit. Baik dokter. Baik dokter, ada pertanyaan lagi. Ibu menyusui yang terkena demam berdarah, apakah bisa menularkan ke anaknya? Ya nggak bisa karena memang kan demam berdarah ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, bukan melalui air susu ibu. Jadi ya tetap aja menyusui kalau dia memang kuat ya. Kadang-kadang kalau dengan demam berdarah kan panas apa gitu, tapi tidak ditularkan melalui air susu. Air susu. Intinya Berarti selama gitu. ibunya kuat masih diperbolehkan Ya bisa menyusui ya dok. tetap Ya? menyusui ya. Baik. Terakhir nih dok, mungkin ada pesan-pesan untuk ayah bunda di rumah dari dokter Rusna, terutama untuk anaknya yang terkena penyakit demam berdarah ini dok. Ya, gini. Jadi rumah memang harus bersih. Kita harus tahu. Wah ini lagi musim-musimnya penyakit demam berdarah. Jadi kan kemarin memang melonjak. Usahakan di rumah itu adalah bersih. Setiap pagi, siang kita harus masang obat nyamuk. Ya, obat nyamuk elektrik atau apa. Membersihkan rumah, jangan banyak gantungan. Apabila anak dengan ada sumber-sumber apa, jangan lupa minum makan cukup. Ya, gitu. Apabila sudah diberikan selama 2 hari masih panas, bawa ke dokter. Jadi itu. Jangan sampai terlambat. Betul sekali Ya. dokter. Terakhir dok, kita masuk ke mitos atau fakta. Yang pertama dokter, DBD hanya terjadi sekali seumur hidup. Mitos atau fakta dokter? Itu mitos ya. Faktanya bisa karena kan virus demam berdarah kan ada tipenya gitu. Jadi bisa dia nanti kena. Oh ini kok dulu udah pernah kena, ini kok kena lagi. Bisa karena memang mungkin virus demam berdarah yang tipe lain. Jadi ada tipe-tipenya. Jadi ada demam berdarah itu ada virusnya golongan apa-apa. Makanya kan kalau kita periksa, loh kan ada pemeriksaan di rumah sakit itu. Misalnya IgG, IgM, DHF itu ya. Loh ini kok positif. Nah, oh dulu pernah kena, sekarang sedang kena lagi. Jadi bisa kena. Bisa ya dok ya. Tetap. Baik. Yang kedua dokter, penyakit demam berdarah dapat menular. Menular itu kita tidak menularkan gitu ya. Jadi itu Nyamuknya. bukan kita yang menular, itu menular itu kan kita menularkan. Kalau mbaknya bilang, oh ini TB memang penyakit menular. Kalau demam berdarah enggak, penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Berarti selama nyamuk ini masih di rumah, Iya, tetap masih ada ada, ya, dok, ya? bisa dia Masih. menularkan lewat nyamuk itu tadi. Oke, baik dokter. Nah untuk bunda-bunda di rumah, jika si kecil mengalami gejala yang sudah disebutkan atau yang ingin melakukan konsultasi seputar tumbuh kembang dan juga kesehatan anak, bisa datang langsung ke Poli Anak di lantai 2 Rumah Sakit Bayangkara Surabaya di hari Senin hingga Jumat jam 8 hingga jam 12 siang ya dokter ya. Langsung ditangani oleh Dokter Rusnawati, dokter spesialis anak. Lalu untuk memudahkan kita ketika ingin melakukan pemeriksaan tanpa antri, sahabat Rumah Sakit Bayangkara Surabaya bisa melakukan pendaftaran online melalui aplikasi Rumah Sakit Bayangkara Surabaya maupun aplikasi JKN Mobile, bisa di-download melalui App Store maupun Play Store masing-masing. Baik, terima kasih banyak dokter. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama, terima kasih juga. Ya, Oke. semoga sehat-sehat semua anak Amin, amin. anak-anak kita, Anak-anak Indonesia, ya anak betul. Indonesia sehat selalu. Seperti temanya dokter, Iya. anak terlindungi Indonesia maju. Ya, Ya, baik dokter, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Gawe sehat, gawe seger, gawe waras.